Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Di pagi hari ini, sebelum kita jauh melakukan segala aktivitas kita, sebelum kita melangkah, melakukan pekerjaan kita di hari ini, tentunya kita mau dasari semua dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah pedoman dalam setiap kehidupan kita yang mendorong kita untuk tetap maju, melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam setiap kehidupan kita. Pagi hari ini, kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan, kita patut bersyukur karena penyertaan Tuhan setiap hari dalam kehidupan kita. Di mana kita boleh selamat bangun di pagi hari ini, kita boleh menikmati hidup, kita boleh bernafas, kita boleh bergerak dengan begitu bebas, semua karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Maka dari itu pentingnya dalam kehidupan kita untuk berdoa kepada Tuhan, untuk meminta pertolongan daripada Tuhan, meminta keselamatan yang daripada Tuhan. Karena Tuhanlah juru selamat dalam setiap kehidupan kita. Di setiap perjalanan kita, di setiap aktivitas kita, tentunya kita membutuhkan juru selamat dalam kehidupan kita, membutuhkan penyertaan yang daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, mungkin saat-saat ini lagi mendengarkan firman Tuhan, biarlah kita punya ketetapan di dalam Tuhan. Karena ketika kita punya ketetapan di dalam Tuhan, artinya kita punya komunikasi di dalam Tuhan. Kita punya pengenalan akan Tuhan. Ketika kita melakukan segala aktivitas kita mau prioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mau andalkan Tuhan di dalam setiap pekerjaan kita. Karena ketika kita percaya, kita libatkan Tuhan di dalam setiap aktivitas kegiatan kita, Tuhan pasti campur tangan dan Tuhan turut bekerja di dalam setiap aktivitas kita, mendatangkan kebaikan, bahkan bukan hanya kebaikan, keberhasilan yang akan menjadi nyata dalam setiap kehidupan kita. Maka dari itu, biarlah pagi hari ini kita sama-sama merenungkan bahwa di setiap aktivitas kita, perjalanan kehidupan kita, hanya Tuhanlah juru selamat dalam kehidupan kita. Saya akan bacakan firman Tuhan dalam Yohanes 3 ayat 17. Yohanes 3 ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Jadi kita lihat di sini, semua manusia pastinya ingin selamat. Selamat dalam perjalanan, selamat dalam pekerjaan, selamat dari masalah, pergumulan, persoalan dan lain sebagainya. Maka dari itu firman Allah jelas berkata, jangan kita khawatir dan jangan kita takut. Karena Yesus datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan Dia datang untuk menyelamatkan kita yang ada di dalam dunia ini. Kita yang ada di dalam dunia ini orang-orang yang berdosa. Tetapi ketika Yesus datang, Dia mati di atas kayu salib, membawa kedamaian, membawa kemenangan bagi setiap kehidupan kita. Itu sebabnya kita yang percaya tidak akan dihukum. Justru sebaliknya, siapa yang tidak percaya, dia ada di bawah hukum. Jelas firman Tuhan mengatakan bahkan ketika Tuhan datang ke dalam dunia, ketika Allah mengutus anaknya yang tunggal, di dalam Yohanes 3 ayat 16, masih di pasal yang sama, tetapi di ayat 16 berkata firman Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini adalah pegangan dalam setiap kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Manusia yang tadinya memperoleh hukuman, manusia yang tadinya penuh dengan dosa, berubah dan terima keselamatan yang daripada Tuhan. Keselamatan di atas kayu salib membuat kita ada sampai saat ini. Membuat kita bernafas, membuat kita bergerak dengan begitu bebas. Semua karena kasih Tuhan di atas kayu salib. Jadi kita lihat Yesus mati di atas kayu salib bukanlah dongeng ataupun cerita turun-temurun. Tetapi kematian Yesus di atas kayu salib adalah fakta yang tidak bisa kita bantah. Kalau kita boleh ada hari ini, kita boleh bernafas, kita bergerak melakukan segala aktivitas kita, dipercayakan orang, dipercayakan Tuhan untuk melakukan ini dan itu, untuk melakukan hal-hal yang bisa kita lakukan, semua itu karena kemurahan Tuhan di atas kayu salib yang telah menebus setiap kehidupan kita. Bersyukurlah kita yang terima dan percaya Yesus, karena di sanalah ada keselamatan. Di dalam Yesus ada pengampunan, ada penebusan, ada kemenangan di dalam Tuhan. Jangan pernah melakukan pemujaan dan penyembahan kepada Allah-Allah lain selain daripada Tuhan, kepada Yesus yang adalah sumber keselamatan dalam kehidupan kita. Kita ingat, jalan satu-satunya untuk memperoleh keselamatan hanya di dalam Tuhan. Sebegitu pentingnya kita manusia di mata Allah. Allah yang membentuk kita, Dia yang menciptakan kita. Kita adalah manusia yang sangat mulia, yang ditebus oleh Tuhan, yang diselamatkan oleh Tuhan. Ketika Yesus mati di atas kayu salib,
yang Yesus pikirkan bukanlah keselamatan dari binatang-binatang atau ternak-ternak yang lain, tetapi karena objek tujuan Allah di dunia ini adalah menjadi juru selamat bagi kita yang percaya, bagi manusia yang mempunyai roh yang kekal. Kita manusia mempunyai roh yang kekal. Yesus datang, Allah mengutus Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Allah mengutus anaknya yang tunggal, anak yang Dia sayangi untuk menebus setiap dosa-dosa kita, menebus setiap pelanggaran kita, agar kita beroleh kemenangan yang daripada Tuhan. Kita beroleh keselamatan yang daripada Tuhan. Maka dari itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, perlunya Tuhan dalam setiap kehidupan kita, yang adalah juru selamat dalam setiap kehidupan kita, yang mampu membuat kita menang sampai hari ini, yang mampu membuat kita kuat sampai hari ini, membuat kita sehat, semua karena Tuhan. Tuhan yang telah mati di atas kayu salib, sehingga dari itu kita boleh selamat dan menikmati hidup sampai hari ini. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan, dan kita akan sama-sama berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur mempunyai Allah yang telah mati di atas kayu salib, menebus setiap dosa kami, sehingga membuat kami ada sampai hari ini. Kami ada Tuhan sebagaimana kami ada semua karena kemurahan Tuhan, semua karena cinta Tuhan dalam kehidupan kami. Maka dari itu Tuhan, kami mau bersyukur, kami tidak akan tinggalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Karena Tuhan Engkaulah satu-satunya dalam kehidupan kami yang sanggup menolong setiap kehidupan kami dari pergumulan, dari persoalan setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur dan alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.